Halo, perkenalkan nama saya Rahmawati Andriani, mahasiswa dari Universitas Terbuka Jurusan Ilmu Perpustakaan. Saya akan mempresentasikan mengenai sejarah kelahiran Pancasila. Sebelum kita mengetahui sejarah kelahiran Pancasila, tentunya kita harus tahu apa itu sih Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang terdiri atas 5 sila. Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa dan dasar dalam membuat aturan negara di Indonesia. Nah, sejarah lahirnya Pancasila dimulai ketika bangsa Indonesia akan merdeka dari penjajahan. Pada waktu dulu, Indonesia dijajah oleh beberapa negara seperti Belanda, Prancis, dan Jepang. Ketika Indonesia akan merdeka, para tokoh bangsa berkumpul untuk menentukan dasar negara, di mana sidang BPUPKI, yaitu untuk mempersiapkan dibentuknya BPUPKI untuk merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. BPUPKI dibentuk pada 29 April 1945 dan sidang BPUPKI pertama dilakukan pada 29 Mei 1945. Tokoh-tokoh yang hadir seperti Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara 5 seperti kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan. Lalu, tokoh yang kedua mengusulkan bahwa dasar negara menekankan persatuan, kekeluargaan, musyawarah, dan gotong royong. Dan Insinyur Soekarno juga mengusulkan dasar negara seperti kebangsaan, internasionalisme, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan Maha Esa. Pada 1 Juni 1945, Presiden pertama menyampaikan pidato yang berisi 5 prinsip dasar negara yang dinamakan dengan Pancasila. Pada saat itu juga Insinyur Soekarno mengusulkan bahwa tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Dari sidang BPUPKI terdapatlah pendapat para beberapa tokoh dan rumusan Pancasila, yaitu meliputi kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Dari Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, maka merumuskan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 sebagai dasar negara sebelum kemerdekaan diproklamasikan. Rumusan Piagam Jakarta kemudian mengalami perubahan-perubahan agar sesuai untuk semua rakyat Indonesia, dan perubahan ini menjadikan Pancasila diterima oleh seluruh bangsa Indonesia. Lalu, Pancasila disahkan oleh PPKI setelah BPUPKI bubar, maka dibentuk PPKI. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang 1945 dan Pancasila resmi dijadikan dasar negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan undang-undang di alinea keempat. Nah, dari sejarah lahirnya Pancasila, makna yang dapat kita ambil yaitu pengorbanan para pendiri bangsa menjadi teladan untuk kita, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, dengan semangat nasionalisme dan gotong royong yang menjadi kekuatan untuk mencapai tujuan bersama, dan saling toleransi bersatu adalah kunci utama dalam menjaga keutuhan bangsa. Apakah nilai Pancasila masih relevan bagi generasi muda saat ini? Tentunya masih. Dengan nilai gotong royong dan keadilan sosial tentunya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Indonesia memiliki berbagai banyak suku, budaya, dan kepercayaan masing-masing, tentunya memiliki perbedaan pandangan. Maka nilai saling toleransi dan persatuan perlu dijaga agar bangsa tidak mudah terpecah belah, ditambahnya dalam keadaan kondisi perkembangan pesat arus media pada saat zaman sekarang ini. Baik, sekian presentasi mengenai lahirnya Pancasila. Semoga bermanfaat. Terima kasih.